Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku, datang lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Mari saya ajak kita semua berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik untuk setiap keberadaan kami hari ini. Kami ada dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, diberkati Tuhan. Semua karena keberkatan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami untuk kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, manusia adalah makhluk hidup yang memiliki banyak kebutuhan. Dan dalam kebutuhan itu banyak sekali variabel-variabel yang harus dipenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan, sehingga seringkali membuat manusia itu bingung apa yang harus dipilih. Terlebih jika pilihan tersebut ada di antara yang baik dan yang terbaik. Nah, firman Tuhan hari ini saya ambil judul baik dan terbaik, dan kita mau baca satu nats Alkitab untuk kita belajar bersama-sama. Kita buka bersama di dalam Lukas pasal yang ke-10. Saya rindu untuk kita baca satu perikop dari cerita ini supaya kita mengerti. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42. Saya bacakan untuk kita semua. Perikopnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari satu perikop itu, kita mau belajar beberapa hal yang dapat kita renungkan untuk hari ini. Dalam nats yang sudah kita baca, Marta mengalami stres dengan pilihannya. Dia memberi pelayanan yang terbaik kepada Yesus. Dia memikirkan apa yang dapat dia lakukan untuk dia dapat melayani Yesus. Dia menyuguhkan makanan dan minuman untuk Yesus dan murid-muridnya. Saya percaya itu. Dan sesuai dengan tradisi atau kesopanan kita, pada saat ada tamu yang datang berkunjung di rumah, kita akan menyuguhkan sesuatu hal yang terbaik untuk tamu tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Marta. Tetapi pada akhirnya kita melihat di sini bahwa Marta mulai berkeluh kesah karena Maria tidak membantunya. Nah, ada kalanya Bapak Ibu Saudara, pilihan kesibukan yang kita pilih itu membuat kita menjadi tidak fokus kepada Yesus. Membuat kita tidak fokus kepada apa yang seharusnya kita layani. Dan kita mulai gelisah dan kita mulai menyalahkan orang lain dan keadaan di sekeliling kita. Beberapa hal yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita harus menjaga keseimbangan kehidupan kekristenan kita. Karena sejatinya Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita kepada Tuhan atau perbuatan-perbuatan pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita lakukan itu baik, itu sangat baik. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Marta mendahulukan perbuatan-perbuatan pelayanan yang dia bisa kerjakan untuk Tuhan. Tetapi dia mengesampingkan kebutuhannya untuk dia duduk dekat di kaki Tuhan. Ada kalanya kesibukan kita, ada kalanya pelayanan kita di tengah-tengah kesibukan itu dapat menjadi pembunuh waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada kalanya itu memangkas waktu kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dan jangan sampai pelayanan-pelayanan yang kita lakukan Bapak Ibu bukan terfokus kepada Yesus,
bukan terfokus kepada Tuhan, tapi sesungguhnya itu hanya melayani kebutuhan kita pribadi untuk kita dihargai, untuk kita eksis dan dilihat orang. Yang kedua, kita harus memilih dengan bijak apa yang bernilai untuk kehidupan kerohanian kita. Bagaimana dengan sikap Maria? Kalau Marta, kita sudah baca di situ, Marta memusingkan kehidupannya, memusingkan perkara-perkara yang dia hadapi. Tetapi Maria duduk dengan diam, dengan tenang untuk memfokuskan diri mendengarkan perkataan Tuhan. Kita harus memilih dengan bijak apa yang harus kita kerjakan. Bukan berarti saya bilang pelayanan itu tidak penting, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan kepada Tuhan, apalagi pelayanan pekerjaan Tuhan, itu sangat penting, itu baik. Tapi kita harus memilih untuk melakukan hal yang terbaik. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Maria memilih bagian yang terbaik, yaitu dia mendengarkan perkataan Tuhan. Dia memilih untuk mengisi kehidupan kerohaniannya dengan duduk di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Semua pilihan yang sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki adalah pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, kita harus pilih Bapak Ibu Saudara. Kita mau ikut Maria atau kita mau ikut Marta. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap hati kita dalam kita melayani Tuhan. Di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14, di situ dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Maria duduk diam tanpa mengucapkan satu patah kata pun pada saat Marta marah mengapa dia tidak membantunya. Tetapi Marta dengan begitu banyak kesibukan yang dia coba lakukan untuk melayani Tuhan. Tetapi dia marah, dia berbantah, dia ngomel kalau kata saya. Tuhan katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita kepada Tuhan itu baik. Itu baik, tapi lakukanlah itu dengan hati kita kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar tanpa berbantah-bantah. Kalau kita melayani Tuhan tanpa berbantah, tanpa bersungut-sungut. Kalau kita mau bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara, tidak usah melayani Tuhan. Karena sejatinya Tuhan lihat sikap hati dalam kita melayani Tuhan. Bukan dengan banyaknya jadwal pelayanan kita. Bukan dengan sibuknya kita melayani Tuhan. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tapi Tuhan lihat bagaimana sikap hati kita dalam kita melayani Tuhan. Kesalahan dari Marta. Bukan berarti apa yang dilakukan Marta dalam melayani Tuhan itu salah Bapak Ibu Saudara. Tapi kesalahan dari Marta adalah dia baik melayani Tuhan. Tetapi sikap hatinya pada saat dia berbantah, pada saat dia bersungut, itu membuat pelayanannya dia kepada Tuhan, kalau saya mau katakan itu seperti terhapus begitu ya. Karena Yesus katakan, Maria, Yesus bandingkan kepada kehidupan saudaranya, Maria tidak berbantah, Maria duduk diam, Maria mendengarkan Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan kita lakukan pelayanan kita kepada Tuhan dengan berbantah dan bersungut-sungut. Haleluya. Ayat terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus berdiri teguh. Kita harus jangan goyah iman percaya kita. Kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi hal yang membuat jerih payah kita itu tidak sia-sia. Paulus katakan bukan karena kita giat melayani Tuhan, tetapi karena kita ada persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan itu baik. Tapi bersekutu dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Pilihlah yang terbaik
dari antara semua yang baik dalam kehidupan kita. Biar hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Biar pelayanan kita kepada Tuhan dapat dinilai terbaik karena kita memfokuskan pelayanan kita hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Memfokuskan pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tanpa bersungut, tanpa berbantah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan hari ini dapat memberkati kita semua. Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk renungan firman Tuhan yang dapat kami pelajari hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami lagi untuk kami tetap setia dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Untuk kami berfokus kepada Tuhan, bukan kepada pekerjaan Tuhan yang kami layani. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami selalu melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami, tanpa perbantahan, tanpa persungutan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat segala sesuatu yang kami kerjakan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Dan kami semua yang akan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami, memberkati setiap kegiatan kami yang akan kami lakukan sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama Yesus aku kuat.